Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa, yang berpuasa dan yang tidak selamat makan. Nah, di sini sambil minum-minum juga boleh. Nah, di sini ini adalah apukat dari Muria, yang mana murianya tersebut sudah berbunga. Kemarin kita panen kisaran jangka waktu 1 bulan, sudah berbunga lagi, dan alhamdulillah produktivitasnya bisa dikatakan sangat berbakti sekali terhadap yang punya. Nah, seperti itu. Untuk sahabat botanika, untuk apukat murianya ini mempunyai ciri khas tertentu, yang mana ciri khasnya itu dia itu berbunga. Berbunga itu dia akan merontokkan dari daun yang tua, yang mana daun tuanya itu nanti akan tumbuh yang cabangnya ini akan tumbuh bunga beserta dengan daun yang muda. Nah, seperti itu. Untuk sahabat botanikal, jadi jangan heran kalau misalnya kita mempunyai apukat muria, yang mana apukat murianya tersebut dia itu akan rontok daunnya, dan kemudian nanti akan disusul dengan bunga beserta dengan daun yang muda. Nah, karena memang ciri khas dari si apukat tanaman apukat murianya ini juga seperti itu perkembangannya, dan ini cocok sekali untuk ditanam di lokasi seperti halnya taman ataupun lokasi-lokasi yang untuk relax. Nah, karena dari ciri khas dari si apukat muria ini itu kita bisa bilang sangat unik sekali, karena dia itu seperti pohon yang tua. Nah, sedangkan usianya kisaran 3-4 tahun, dan pertumbuhannya itu tidak meninggi, ya, melainkan kayak menjalar melebar, dan juga produktivitasnya alhamdulillah juga sangat bagus sekali. Nah, seperti itu. Untuk dari segi kegenjahan dari si apukat murianya kayak gimana? Nah, apukat muria ini kita bisa bilang sangat bagus, ya, sangat bagus, dan kita bisa lihat di sini, ya, secara live bunganya merata ke seluruh bagian dari apukat tersebut. Jadi silahkan kalau misalnya sahabat botanikal ini ingin menanam dari apukat muria, ya silahkan, ataupun di MDPL yang rendah silahkan. Nah, seperti itu. Karena memang kita akan perlihatkan langsung lah, ya, untuk kegenjahannya seperti apa. Nah, di sini ini udah kelihatan lah, ya, untuk bunganya seperti ini, dan dia akan tumbuh yang namanya bunga baru, dan juga daun yang baru. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa misalnya untuk apukat muria mempunyai ciri khas tertentu yang seperti ini. Jadi untuk sahabat botanikal jangan heran. Nah, kita akan perlihatkan. Wow, banyak sekali, ya. Ini kita mundurin lah, ya. Nah, apukat muria ini tangkainya seperti ini, jadi kelihatan ini bunganya itu banyak banget dan menjulang tinggi ke atas, tapi tidak seperti apukat yang lainnya. Ini usianya kisaran 3 menuju 4 tahun, dan pertumbuhannya itu memang tidak menjulang tinggi melainkan melebar. Nah, kita bisa lihat, ya, langsung yang ada di sini. Ups, bentar. Nah, seperti ini juga. Untuk perawatannya seperti apukat-apukat yang lainnya, ya. Jadi melakukan penyemprotan dan juga kita kasih pupuk, ya, pupuk kalsium juga, iya. Jadi ya hanya kayak gitu. Jadi tidak seribet yang kita lihat lah, ya. Dan dia mempunyai ciri khas kayak gini. Ciri khas dari apukat muria, benjol-benjolan kayak gini nih, kayak tumor. Kayak tumor, benjol. Nah, ini kayak gini, ya, benjol juga. Nah, ini memang ciri khas dari apukat murianya seperti ini. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan ditanam. Jikalau ingin bibit-bibit yang lain, kita juga menyediakan, ya. Kita itu asli petani, tapi juga terjun di bidang pembibitan, karena memang mempunyai bibit sendiri. Karena gini, dulunya itu sekedar cerita saja. Dulu itu banyak sekali yang namanya pembibit yang order interest lah. Nah, terus kita kita berasumsi kalau wah
kita mempunyai bibit sendiri gitu loh. Maksudnya kita mempunyai indukan yang memang itu jelas produktivitasnya. Nah, kenapa kita tidak membuat pembibitannya sendiri gitu. Nah, akhirnya kita membuat pembibitannya kita. Kalau misalnya sahabat botanikal ingin mengorder ataupun datang ke lokasinya langsung, nah di bawah ini ada nomor milik Bapak Haji Badarudin dan juga alamatnya. Nah, silahkan kalau misalnya mau datang, silahkan dikontak, ataupun yang pengen order, kita bisa melakukan pengiriman dengan bus ataupun dengan kargo. Nah, seperti itu. Untuk sahabat botanikal, ini kita hanya memperkenalkan yang namanya apukat muria, atau kadang kan ada yang bilang ginjah gitu kan. Tapi kalau misalnya apukatnya itu kurang jelas, apakah beberapa tahun saja berbuah ginjah ataupun ada yang cuman satu kali ginjahnya doang. Nah, ini kalau misalnya kita kan asli petani apukat, yang mana kita terjun ke bidang pembibitan, tapi juga tidak keluar dari aspek pendapatan. Nah, kalau misalnya pendapatannya sendiri untuk sahabat botanikal, kita kan mempunyai ada beberapa nih jenis dari apukat, misalnya apukat wina, apukat muria, apukat kendil. Nah, di situ kita melakukan yang namanya seleksi, yang mana seleksi tersebut itu juga tergantung yang namanya indukan. Nah, indukannya itu sudah jelas, sudah berbuah dan udah kelihatan ya, yang pernah kita share. Muria kayak di sini, muria, wina, peluang ataupun kendil, aligator, semuanya sudah kita rasakan. Jadi untuk sahabat botanikal, silakan kalau misalnya menginginkan untuk bibit order, silakan. Dan juga untuk khas, kita lagi mengembangkan Red Vietnam, juga lagi mengembangkan ada juga apukat-apukat yang lainnya ya, seperti itu. Kembali lagi ke muria, kalau misalnya ditanam di lokasi yang MDPL-nya itu rendah, gimana? Bagus. Kenyataannya ini MDPL rendah kok. Gitu. Ada yang 150 MDPL, tapi yang di sini itu adalah 224 kalau nggak salah, 224 MDPL. Untuk sahabat botanikal yang tidak tahu untuk gimana caranya mengecek MDPL, yaitu menggunakan My Elevation, yang mana app My Elevation banyak yang ada di Play Store, tapi kita menggunakannya yang My Elevation. Silahkan cari APK-nya di Play Store, ada. Nah, seperti itu. Jadi ini kayak gini ya untuk sahabat botanikal, silahkan ditanam karena memang dari segi keginjahannya alhamdulillah luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya Irfan. Apabila ada kekurangan mohon maaf dan salah kata. Dan jangan lupa subscribe, komen, like-nya ya, dukung kami terus. Dan insya Allah nanti akan berkah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.